Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua? Selamat Siang, siang, Bu. baik. Baik, Bu. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, semua, Bu. Bu. Masuk semua, Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, tolong Suawan dipersiapkan teman-temannya untuk mulai doanya, nak. Siap, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita minggu lalu kita membahas mengenai buku pengayaan. Sekarang, Ibu mau bertanya sama kalian. Ada yang pernah ke pasar nggak? Ada yang pernah ke pasar? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu, pernah. Apa yang kalian lakukan di pasar? Mau beli Belanja, Bu. Ikan. Mau belanja Ibu. sayur. Beli cabai, Bu. Beli sepatu, Bu. Oh iya, Dimas mau beli sepatu. Hari katanya menemani ibunya ya Hari untuk beli cabai di pasar ya nak ya. Iya, Bu. Suawan ke pasar, apa yang dilakukan di pasar nak? beli ikan, Bu. Beli ikan. Baik, Amini pernah ikut ke pasar atau pernah melakukan kegiatan di pasar nak? Pernah ikut ke pasar, Bu. Amini ke pasar? Iya, pernah Apa yang ikut, Bu. dilakukan di pasar nak? Belanja, Bu. Belanja. Baik, Roro pernah ke pasar nak? Pernah, Bu. Pernah. Jadi hampir semua orang pernah ke pasar, melakukan kegiatan di pasar. Kegiatan apa sih yang kalian lakukan di pasar? Jual Apa beli, saja Bu. yang kalian Jual lakukan beli, di Bu. pasar? Membeli. Jual beli, Ibu. Membeli, Warung belanja. jajanan, Bu. Jual beli. Berarti ada pedagang, ada pembeli, ada pihak yang menawarkan dan ada pihak Yang Beli. Yang mengajukan. Membeli. Yang menawar. ada pihak yang menawar, ada pihak yang menawarkan. Baik. Selain kegiatan di pasar, di mana lagi kegiatan tawar-menawar terjadi, nak? Di rumah. Bisa di rumah, Bu. Bisa di rumah. Rumah, Contohnya, Bu, di warung. contohnya seperti apa kegiatan tawar-menawar yang dilakukan di rumah? Minta uang saku. Minta uang, minta saku. tambahan uang Uang jajan. jajan, Bu. Minta tambahan uang jajan, boleh. Apalagi? Rebutan televisi, Bu. Rebutan channel televisi ya, saluran televisi ya, nak ya, Hari ya. Ya, betul, Bu. Sering sama orang tua, Betul Bu. sekali. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam tawar-menawar dan bisa dilakukan dimanapun kalian berada. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran kita hari ini. KD kita yaitu tentang 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Setelah mempelajari mengenai teks negosiasi ini diharapkan peserta didik mampu merumuskan ciri-ciri teks negosiasi, dapat menilai masalah bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi, juga dapat menjelaskan syarat tercapainya persetujuan. Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian lihat.
Dimas nakal, Bu. Dimas tidak boleh nakal dengan temannya ya. Nyubit, Bu. Tidak, Bu. Bu Dimas nakal, Bu, nendang-nendang kaki saya, Bu. Bu, Mariani tidur, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Ngantuk itu, Bu. Bohong Bu Mariani. Silakan anak-anak dilihat, disimak videonya baik-baik. Videonya belum kelihatan, Bu. Mana, Bu, videonya, Bu? Nonton video. Belum terlihat ya? Ya. Belum Bu. Belum ada, Bu. Oh, Atau langsung lewat YouTube-nya aja ya, Bu? Iya, ini sudah lewat YouTube. Sebentar ya, Nak. Ya. Ya Bu. Kan dulu. Ya, sabar. Kalau yang ini terlihat ya? belum, Bu. Belum, Bu. Belum Bu. Bu, izin ke toilet ya, Bu? Silakan, jangan lama-lama ya. Ya, Bu, makasih. Coba Ibu stop share screen-nya dulu, Bu. Iya, stop video. Stop share. Ya, baru share screen. Roro ngantuk. Kenapa, Wan? Iya, Wan. Sekarang terlihat? Sudah, Bu. Terlihat Bu. Sudah, Bu, terlihat. Dah Ibu. Suaranya nggak kedengeran. Bu, suaranya, Bu. Nggak kedengaran. Nah, Version juga, Bu. Belum, Bu. Diulangi lagi coba, Bu. Masih tidak ada suaranya? ya, dikeluarkan dulu. Belum ada Bu. Bu, izin ke Nanti toilet ya, ada- Bu. Ada share sound itu di sound itu diklik, Bu. Selain share tayangan juga share sound. Oke, saya cari dulu. Oke, share sound. Terdengar? Belum maju, belum jalan, Bu, detikannya. Masih belum terdengar? Belum jalan. Detikannya belum di-play. Sudah di-play. Oh. Kok di sini detikannya tidak Ini maju? belum, Bu. Sudah share sound? Di-play itu masih berhenti, Bu, masih Masih tulisan negosiasi, Bu. detikannya belum maju, Bu. Iya, videonya belum nggak jalan. Tapi di laptop Ibu sudah berjalan. Nah, Itu mungkin jaringan kita di sini ya. Bisa jaringan itu, Bu Erma. Ya, ulang lagi mungkin, Bu. Kita sabar menunggu, Bu.
Masih belum ya? Belum, Ibu. Saya stop share dulu sebentar. Ya, Bu. Kami tunggu. Share screen. Iya, saya mencari buku versi Nurubaya. Novel? Sudah Pak, tapi tidak ada. Nah, sudah terdengar, Bu. Sudah, Bu. Permisi, selamat siang. Selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada. Sudah mencari di rak novel? Sudah Pak, tapi tidak ada. Baik Pak, saya coba carikan di gudang. Silahkan tunggu di ruang tunggu ya. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Berapa harga buku ini Pak? 58.000 saja Nak. Harga itu terlalu mahal untuk saya Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Bisa tidak Pak? Harga jadi 45.000 saja Pak. Buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain, tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Begini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang. Sudah dilihat videonya, sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dari tayangan video yang sudah kalian lihat, apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan video tersebut? Kegiatan apa yang sedang terjadi di dalam video tersebut? Beli buku. Tawar menawar. Buku ditawar. Kegiatan tawar-menawar. Suawan, Ya, kegiatan apa yang terjadi di dalam video yang sudah Ibu tayangkan tadi? tawar-menawar, Bu. Tawar-menawar mengenai apa, Wawan? Bu. Buku. Roro, bagaimana reaksi si pembeli tadi saat menawar buku? Ya, menginginkan harga berapa tadi, Bu? 40.000 ya? 50.000. Mariani, apa yang dilakukan si penjual atau pedagang buku tersebut untuk mempertahankan harganya? Kalau bisa harganya tetap, tapi pembeli menginginkan dikurangi. Jadi ada kesepakatan, begitu Bu. Terjadi sebuah kesepakatan. Ya. Yunita, menurut Yunita tadi, kegiatan yang terjadi itu disebut sebagai apa? Negosiasi. Teks negosiasi, Bu. Ibu tidak berbicara mengenai teks ya, Yunita. Ibu sedang berbicara kegiatan yang Yunita saksikan tadi itu termasuk dalam kegiatan apa, Nak? Tawar-menawar, nego. Negosiasi. Negosiasi. Baik.
dari tayangan tadi, ada yang dapat menyimpulkan apa dari tayangan yang kalian sudah saksikan tadi, ada yang dapat menyimpulkan apa sih teks negosiasi tersebut? Ya, bentuk tawar-menawar tapi dalam bentuk tulisan. Seperti itu ya, Bu ya? Bentuk tawar-menawar tapi dalam bentuk tulisan. Ya, kegiatan tawar-menawar tapi dalam bentuk tulisan, pengajuan. Seperti itu, bukan, Bu? Bisa, tapi masih kurang tepat jawabannya karena teks negosiasi bisa juga dilisankan. Proses tawar-menawar yang terjadi di pasar, proses tawar-menawar yang terjadi antara dua orang tadi, penjual buku dan pembeli buku, itu juga bisa disebut sebagai teks negosiasi, Nak. Tapi secara lisan. Berarti teks. Kita berbicara itu mengenai pola penyajian teks negosiasi di selanjutnya. Ya, kita bahas dulu apa sih teks negosiasi itu? Ya, Bu. Dimas dapat menyimpulkan apa itu negosiasi, Nak? Proses untuk mencari kesepakatan sehingga menghasilkan Kesepakatan. kesepakatan, Bu. Ya. Baiklah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa sih teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi apa. Ibu mau membentuk kalian menjadi 6 kelompok. Kemarin kita sudah membentuk kelompok. Sekarang silakan masing-masing peserta didik bergabung dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kalian. Silakan dipimpin ketua kelompok masing-masing untuk memanggil anggota kelompoknya untuk bergabung. Mariani. Ya, Bu. Ini Mariani. Selfie, sini selfie. Ya. Ya. Oke. Roro, sini. Sudah, Bu. Sudah berkelompok, Sudah, Bu, Bu. sudah. Sudah. Ya. Sekarang Ibu akan bagikan ini ada lembar kerja peserta didik. Kita lihat di sini nama kelompok kalian, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bu, suaranya nggak kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Sudah, Bu, sudah. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa kompetensi dasar kita yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik secara lisan maupun tertulis. Indikator pencapaian kompetensinya mampu merumuskan ciri-ciri teks negosiasi, mampu menilai masalah, bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam bernegosiasi, serta dapat menjelaskan apa saja syarat tercapainya persetujuan. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat merumuskan ciri-ciri teks negosiasi, menilai masalah bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, lisan maupun tertulis, dan dapat menjelaskan syarat tercapainya persetujuan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Di dalam LKPD kalian, itu sudah ada link tautan video teks negosiasi. Silahkan kalian klik linknya. Setelah kalian klik linknya, kalian tonton videonya, kalian simak videonya sampai selesai. Lalu kalian isi lembar kerja peserta didik ini. Materi pokok isi teks negosiasi, nama kelompoknya siapa dan siapa saja namanya. Setelah kalian melihat dan mengamati tayangan video teks negosiasi tersebut,
Silakan berdiskusi dengan anggota kelompokmu. Rumuskanlah ciri-ciri dari teks negosiasi. Apa saja ciri dari teks negosiasi? Berikan penilaian mengenai pengajuan, penawaran, dan persetujuan dari video yang telah kalian tonton. Dan jelaskan apa saja syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Ada di sini ya. Silahkan kalian diskusi dulu, kalian tonton dulu videonya lalu berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit cukup untuk mengamati tayangan video dan berdiskusi. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Silakan. Silakan kalian berdiskusi. Nah, selesai, Bu. Selesai, bagus. Sudah, Bu. Ayo, siapa duluan yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok siapa? Kelompok Suawan atau kelompoknya Nurul? Atau kelompoknya Dimas, kelompoknya Hari? Silakan. Dimas dulu, Bu. Silakan kelompok Dimas untuk maju, Nak. Presentasikan dulu hasil kerja kalian, Nak. Kelompok Hari dulu, Bu. Ayo, jangan lempar-lemparan. Ibu minta kelompok Dimas. Silakan, Dimas, maju presentasi dulu. Biar teman-temannya menyimak. Yang lain simak ya, perhatikan. Kelompoknya Dimas mau presentasi. Nanti kalian menilai bagaimana hasil kerja dari kelompok Dimas. Silakan, Dimas. Ya, bagus. Ayo aku malah deh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Dimas. Yang lain mana tepuk tangannya untuk kelompok Dimas? Iya. Nah, sekarang silakan kelompok lain untuk menanggapi bagaimana hasil kerja dari kelompoknya Dimas. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, baiklah. Setelah semua kelompok mempresentasikannya, Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian mengenai apa sih teks negosiasi tersebut. Bagian 1. Kompetensi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sudah, Bu. di ruang belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi. Bagian 1. Kompetensi dasar. Indikator. Baik, mari kita lanjut ke pengertian teks negosiasi.
Pengertian negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Pengertian yang kedua yakni penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Dari dua pengertian ini dapat kita ketahui tentang pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi ialah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 poin utama dalam pengertian teks negosiasi. Yang pertama yakni kesepakatan, yang kedua pihak, dan yang ketiga sengketa. Tujuan teks negosiasi yaitu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, mencari penyelesaian, memprioritaskan kepentingan bersama, dan mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Selanjutnya, ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama yakni partisipan. Partisipan adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari dua belah pihak. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang pertama, tentu pembeli dan penjual haruslah bersikap sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain dalam menyampaikan pengajuan. Yang ketiga, pembeli dan penjual menyertakan alasan dalam menyampaikan pengajuan. Dan yang terakhir, menyampaikan alasan tersebut dengan cara yang halus. Syarat tercapainya kesepakatan. Yang pertama, menerima alasan yang disampaikan pihak lain. Yang kedua, mengajukan tuntutan sampai mencapai titik temu. Selanjutnya, yakni faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Sapaan tuturan teks negosiasi. Sudah dilihat tadi tayangan video mengenai apa itu teks negosiasi? Itu tadi pengertian dari teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, lalu bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan, serta menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan dalam teks negosiasi. Silakan Pak Suawan untuk melakukan refleksi. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, terima kasih Bu. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang teks negosiasi, tawar-menawar, ya untuk menjalin, untuk kesepakatan. Bu. Baik. Dari pembelajaran yang sudah kita lalui, ada yang kalian ingin tanyakan, Nak? Silakan. Jika ada yang kurang paham mengenai materi yang mengenai teks negosiasi, silakan ditanyakan. Jelas Bu, Ya, sudah. Baiklah. Jelas, Bu. Ya, udah jelas. Sudah jelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks negosiasi. Dipersiapkan saja. Bu. Ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Silakan Pak Suawan dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Nak. Baik, teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai.
Baik, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek 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 Ibu Erma itu pasti dek 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 dek. Ya. Deg-degan banget, Pak. Kalau Jadi Ibu guru. kalau Ibu Erma sendiri mengevaluasi diri, itu PBL. Nggak tahu, Pak. Apa itu ditangkap? Apa? Bu? Ya, Pak. PBL itu. Di mana PBL-nya, Bu? Semakin runyem ini. Semakin buram. Kenapa saya katakan semakin buram? Pagi-pagi Ibu menanyakan apa teks negosiasi. Bukan menanyakan teks negosiasi, Pak. Kan tadi tanyanya pernah melakukan kegiatan di pasar tidak? Seperti itu. Saya sudah mencatat apa itu teks negosiasi pada jawaban Suwawan tadi. Saya punya catatan. Kalau di video Ibu itu dibilang, itu jelas. Erma udah nanya teks negosiasi ya dari awal. Ada Wan? Wan? Iya Pak. Ada enggak? Ada Pak. Nah, Ya. kalau menyimak pasti mengatakan ada. Lupa. Tapi Hari kalau tidak salah menjawab atau Dimas tadi. Padahal itu tadi sudah saya hindari sekali, Pak. Dengan menanyakan tawar-menawar, pernah ada yang ikut ibunya ke pasar, pernah melakukan kegiatan di pasar. Itu sampai di situ bagus. Iya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih bagus lagi, Ibu tayangkan sebuah video adanya kegiatan transaksi di sebuah toko. Setelah tadi sebenarnya ada, Pak, belum. Dengar dulu. Setelah Ibu menyampaikan itu, Ibu tayangkan 5W+1H di sana di Salindia itu. Biarkan anak-anak mencatat. Apa kejadiannya, apa kegiatannya, siapa, di mana. Kan bisa gitu. Iya, kalau tidak ada 5W+1H itu mencatat bisa tuh. Nah, untuk lebih lanjutnya pembelajaran kita ini, Ibu akan sampaikan KD, EPK-nya, dan tujuan pembelajaran. Di rumusan tujuan pembelajaran di RPP itu, puyeng saya mikirnya itu berupa paragraf, Bu. Harusnya di dalam di kegiatan, ya, Pak. Ya, di dalam kegiatan ini sudah kami arahkan Bapak dan Ibu untuk tujuan pembelajaran itu wenaknya, asiknya, lazimnya, poin 1, 2, 3. Yang itu semuanya mencerminkan paling tidak etikanya itu. Kalaupun ditayangkan kembali apa yang ada dalam tujuan pembelajaran Ibu, hanya sedikit audien di ROM ini yang mengerti. Saya sedikit, saya tidak mengerti. Mungkin saya belum sampai mikir gitu. Ya, koma, banyak koma. Nah, kemudian tadi ketika Ibu sudah membentuk kelompok, Ibu sudah menyerahkan LKPD, sebenarnya itu yang Ibu tayangkan di ROM ini loh, video itu. Rekan-rekan Ibu yang lain menyimak, kemudian menyelesaikan LKPD berdasarkan hasil dari pengamatan di video itu. Setelah itu, mereka akan mempresentasikan hasil berdasarkan pertanyaan yang diajukan Ibu. Kelompok lain menanggapi, si A, si B yang menanggapi. Setelah kegiatan presentasi selesai, minta siswa Anda yang membuat kesimpulan. Jangan Ibu yang membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan bisa saja dari hasil proses belajar tadi atau mereka mencari bahan dari internet, dari sumber-sumber lain.
Jangan Ibu tayangkan kembali video terakhir tadi. Bingung lagi Bapak. Simbol lagi tuh. Nah, maka di sini ada proses siswa melakukan upaya PBL-nya. Ya Bu ya? Iya Pak. Tambah bingung Bapak tadi Anda menampilkan itu kembali. Padahal tadi berbicara tentang kesimpulan. Iya. Saya pikir itu untuk memperkuat anak-anak biar tambah mengerti, Pak. Yang Ibu yang diminta yang belajar siapa? Yang belajar siapa? Anak-anak. Ada tidak mereka membuat kesimpulan dari apa-apa? Apa saja kesimpulan? Kalau buat kesimpulan tuh A, B, C, sebutkan kesimpulannya. Tadi ciri-cirinya muncul kembali. Mereka mengira tadi kesimpulannya apa? Itu negosiasi kan? Iya. Tadi kadinya apa Bu tuntutannya? Mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis, Pak. Mengevaluasi Pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Tidak ada pengertian di sana kan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti mengevaluasi ini cirinya apa? Bisa kayak bahasanya bagaimana kan? Iya, betul. Tapi yang Ibu munculkan apa? Pengertian jadinya. Iya. Nah, itu tanggapan saya Pak Suawan dan yang lain. Silakan tanggapi. Monggo, kita diskusi saja. Silakan teman-teman sarannya. Erma masih banyak belajar ini. Ya, Pak Suawan ini sudah senyum. Tadi gugup, Pak. Mana kebingungan nge-share video YouTube-nya. Ya, kalau izin Pak ya menanggapi Bu Irma. Bu Irma luar biasa, udah bisa tampil saja saya udah bersyukur Bu. Bener, senang sudah. Ya, artinya sudah menyajikan yang terbaik karena proses itu kemarin kan ya luar biasa. Tapi memang benar apa yang disampaikan Bapak tadi, itu memang ada beberapa catatan ya terkait dengan tujuan pembelajaran tadi itu memang berbentuk paragraf di situ. Itu lebih baiknya dan mudah dipahami itu dibuat per nomor 1, 2, 3. Itu. Terus untuk materi-materi kan banyak yang diulang-ulang tadi untuk KD, IPK, tujuan itu kan terulang-ulang. Jadi kayak membingungkan sepertinya. Seperti itu aja Bu. Pak, terima kasih. Yang lain. Iya, mantap Bu. Semangat Bu. Ya, iya. Benar Ibu, ini malah tambah cerah ya Pak An Widur ya. Semangat terus. Yang kita ambil positifnya dari diri Bu Hermawansyah yang utama semangatnya. Ya. Luar biasa dengan kondisi baru kemarin melahirkan, hari ini sudah senyum cerah itu. Wow, itu berkah luar biasa loh. Mungkin ini juga semangat untuk melaksanakan kegiatan PPK dengan adanya Anwidur ataupun rekan-rekan yang lain ya. Tapi itu tadi Bu bahan evaluasi Bu kembali lagi. Pelajari sintaksnya. Sintaks itu kan alur berpikir kita. Sintaks itu kan sudah rambu-rambunya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Itu yang kita ikuti. Ya jelas tuh Bu? Jelas Pak. Iya. Nggak usah kita jauh-jauh mikir apa yang harus saya lakukan. Lihat sintaks 1 apa. Sintaks 1 apa? Orientasi, Pak. Orientasi siswa pada masalah. Yang kedua? Yang kedua, sebentar Pak. Nah. Yang pertama orientasi, yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, Pak. 3. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, Pak. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, kan gampang lah. Itu saja yang dilakukan Bapak dan Ibu. Nggak usah repot-repot kok. Kalau ini sudah Bapak Ibu lakukan, sudah aman. Porsi Bapak dan Ibu di sini, kalau dia 50 menit, hanya 5 atau 10 menit. Ya, maksimal 10 menit kegiatan Bapak dan Ibu di sini, kalau dia 50 menit.
40 menit ya siswanya, peserta didiknya. Tugas ibu dan bapak yang utama itu pada awal memotivasi mereka, menggiring opini mereka, menggiring kondisi psikologi mereka mau belajar dengan materi yang akan disampaikan oleh bapak dan ibu. Kalau sudah ada motivasi, ada semangat, ada keinginan ingin tahu, wena lanjutkan kegiatan inti. Yang paling berat itu adalah menggiring opini mereka itu. Nah, makanya harus banyak ilustrasi-ilustrasi, ya, tayangan-tayangan yang akan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. Yang jujur yang paling berat pembelajaran itu bukan bagian inti sebenarnya, tapi bagian awal. Apalagi setelah istirahat, mereka tadi bermain, mereka datang ke kantin, wah, dalam diri mereka itu kan yang banyak itu senangnya tadi. Betul ya? Cerita-cerita indahnya. Begitu masuk ruangan, kondisi ini sudah mulai serius ini. Nah, disitulah posisi Bapak dan Ibu yang sangat berat, yaitu melakukan tahap bagian pembuka, khususnya apersepsi dan motivasi. Kalau sudah tergiring, enak di bagian ini. Ya, oke. Terima kasih Bu Erma sudah menampilkan yang terbaik. Mudah-mudahan evaluasi Bapak ini dan evaluasi rekan-rekan yang lainnya nanti ke depannya lebih baik. Ini kan tahap belajar mengajar ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Tidur, tahap belajar mengajar PBL dan PJBL. Wow, keren. Tepuk tangan untuk Bu Erma. Luar biasa. Oke, monggo selanjutnya silakan siapa lagi.